Saya Mutiara Latifah dari kelas 11 IPS 3. Sebelumnya, kita sudah melihat beberapa topik berita mengenai kebijakan PSBB yang diberlakukan di Jakarta mulai tanggal 10 April 2020. Kebijakan PSBB tersebut dikarenakan adanya pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu PSBB? Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana telah tertuang di dalam Aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020. Tertulis pula di dalam Aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi atau kabupaten atau kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan, secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah, pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak. Mana penerapannya? Aktivitas sekolah dan tempat kerja masuk ke dalam hal yang harus diperhatikan selama PSBB berlangsung, kecuali kantor atau instansi strategi yang memberikan pelayanan ketahanan atau keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak atau gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya, masyarakat juga dihimbau untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang berkemungkinan untuk berkontak dengan keperluan orang dalam jumlah banyak. Selain itu, kegiatan keagamaan juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Selama PSBB, kegiatan yang diselenggarakan di tempat atau fasilitas umum harus dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak atau physical distancing. Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak atau gas, serta energi. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kegiatan olahraga juga masuk ke dalam daftar yang dikecualikan. Sama halnya dengan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya juga harus diadakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang. Larangan ini juga berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, moda transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. Lalu, bagaimana jika ada yang melanggar kebijakan PSBB tersebut? Sanksi bagi pelanggar PSBB yaitu dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.